فقد افترى إثما عظيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna saqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ikhwan fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita di kesempatan malam hari ini alhamdulillah tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala, karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan-kenikmatannya, sehingga pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam satu majelis ilmu yang mudah-mudahan majelis yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis yang kita berharap dengan majelis ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nafidin asni wa iyyakum. Melanjutkan kajian kita pada tafsir Al-Qur'an Al-Karim, masuk pada ayat yang ke-88, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qalu qulubuna ghulf bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu, dan mereka Bani Israel mengatakan, qulubuna ghulf, hati kami ghulf, tertutup. Bal la'anahumullahu bikufrihim, tidak demikian, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka bikufrihim, karena kekufuran mereka. Faqalilam ma yu'minun, maka sedikit sekali di antara mereka yang beriman. Kita lihat ikhwani fiddin asni Allah wa iyyakum. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang bagaimana orang-orang Yahudi itu beralasan tidak menerima dakwahnya Nabi Muhammad SAW, beralasan tidak memahami apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dengan perkataan wa qalu qulubuna ghulf. Mereka berkata, hati kami tertutup, otak kami tertutup, sehingga kami tidak paham apa yang engkau bicarakan wahai Muhammad. Ini alasan mereka. Di mana kita tahu pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita di mana Allah mencela mereka dengan perkataan afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum. Apakah setiap kali datang kepada kalian seorang rasul yang rasul itu tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, istakbartum, maka kalian berbuat angkuh, berbuat sombong, menolaknya. Nah, kita lihat berarti ada hubungannya pada ayat yang ke-88 yang sedang akan kita bahas dengan ayat yang kemarin kita bahas, bahwa mereka beralasan atau
tidak menerima ajaran Nabi Muhammad SAW adalah kata Allah, bima la tahwa anfusukum mustakbartum. Ketika kalian atau jiwa kalian, nafsu kalian tidak sesuai dengan hawa nafsunya, ajaran-ajaran Nabi ini tidak sesuai, istakbartum kata Allah. Kalian wahai Bani Israel berbuat angkuh dan sombong. Artinya tidak mau menerima sebuah kebenaran. Nah, kemudian ternyata di ayat yang ke-88 ini mereka menolak, beralasan bahwa kata mereka, kami tidak menerima hidayah atau tidak menerima ajarannya Nabi Muhammad adalah karena kata mereka qulubuna ghulf, hati kami tertutup. Hati kami tertutup. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala membantah. Bukan itu sebab utamanya. Tapi apa kata Allah? Balla'anahumullah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka. Jadi yang menyebabkan mereka tidak mau menerima hidayah Islam adalah karena apa? La'anahumullah kata Allah. Allah melaknat mereka. Kenapa dilaknat? Tentu ada sebab. Allah tidak akan mengadab suatu kaum, Allah tidak akan melaknat suatu kaum, tapi karena ada sebab. Di sini Allah katakan la'anahumullah bikufrihim. Allah melaknat mereka bikufrihim karena kekufuran mereka. Karena mereka selalu membangkang, selalu menolak, selalu tidak menerima ajaran Nabi Muhammad SAW, selalu menolak ajaran-ajaran para rasul mereka, maka Allah laknat mereka. Allah jauhkan dari rahmatnya. Mereka jauh atau tidak mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. La'ana artinya mendapatkan apa? Laknat, jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwan fiddin asani Allah wa yakum. Dari ayat ini yang bisa kita ambil pelajarannya adalah apa? Salah satunya bahwa ternyata hati itu adalah wadah untuk menerima hidayah. Hati adalah tempat untuk menerima ilmu atau hidayah. Ketika mereka beralasan, kami tidak beriman, kami tidak atau belum mendapatkan ilmu, mereka beralasan waqalu qulubuna ghulf. Hati kami tertutup. Berarti naudzubillah, kalau hati seseorang tertutup, maka ilmu itu tidak masuk. Ya kan? Dan hati tadi adalah sebagai wadah. Sebagai apa? Wadah. Kalau botol ini adalah sebagai wadahnya air, dan air akan bersih dan akan nikmat kalau wadahnya bersih. Ilmu agama itu adalah sesuatu yang murni dan bersih. Ketika ilmu agama ditaruh di hati yang kotor, nolak. Nolak. Makanya, naudzubillah, ketika seseorang senang bermaksiat, senang berbuat dosa, tidak ada penyesalan sama sekali terhadap dosa, Nabi mengatakan apa?
Setiap kali seseorang berbuat dosa akan ada titik hitam. Ya kan? Akan ada titik hitam di hatinya. Setiap kali dia berbuat dosa ada titik hitam. Setiap kali dia berbuat dosa akan ada titik hitam. Keruh. Hatinya menjadi keruh kotor. Maka ketika seseorang hatinya keruh, padahal hati tadi adalah wadah. Ya kan? Wadah. Maka apa yang terjadi? Ilmu pun akan nolak. Bisane mau apal ayat iye. Sejam wingi mau, sejam wis apal. Satu ayat, set. Sejam berikutnya kelalen. Iya apa ora? Kadang-kadang seperti itu. Apa? Bisa jadi ini tadi. Tampungannya kita, tempatnya ilmunya kita ini kotor. Sehingga nolak. Sehingga apa? Nolak. Kita pernah mendengar ceritanya siapa? Imam Syafi'i. Ceritanya Imam Syafi'i. Apa? Gara-gara melihat petise wong wadon. Wuruh ora sengaja. Wuruhe ora sengaja. Apalane rontok. Ya kan? Padahal Imam Syafi'i kalau menghafal itu kayak fotokopi, sekali baca hafal. Imam Syafi'i sekali baca hafal kayak fotokopi, serepet jadi, serepet jadi. Suatu ketika Imam Syafi'i ngeluh, "Ki bisa aku hafalane kacau." Ngacau rapal, kacau. Maka Imam Syafi'i melantunkan sebuah syair kan? Syaqautu ila waqi an su'i hifdi. Saya mengadu kepada Waqi guruku tentang jeleknya hafalanku. Maka apa? Fa'al sadani ila antarqil ma'asi. Maka guruku menganjurkan untuk apa? Meninggalkan maksiat. Temut-temut, dosa apa aku? Ternyata ngeleng melihat sepintas petise wong wadon. Maka kata gurunya apa? Al ilmu nur. Ilmu itu adalah cahaya. Wa nuru wa la yuqtalil asi. Dan cahaya Allah tidak Allah beri kepada pelaku dosa. Kalau kita melihatnya lebih daripada itu, ya, ya kan? Ya mulane pantes. Iya, mulane pantes. Seayat bae bisa sejam, 2 jam nembe apal. Nah, jadi kita lihat dari ayat ini, Bani Israel beralasan waqalu qulubuna hulf. Hati kami hulf, yaitu tertutup. Jadi di sini seperti yang tadi saya katakan, ternyata kita ini disuruh untuk apa? Perhatian terhadap hati kita. Karena hati itulah sumber bagaimana seseorang akan menerima hidayah. Sumber bagaimana seseorang akan menerima ilmu. Wong sing dua ilmu karo wong sing orang dua ilmu jelas beda. Beda apa sama? Beda apa sama Pak? Beda. Orang yang punya ilmu agama apalagi ya, dia akan tahu apa tujuan hidup dia di dunia. Dia akan tahu apa yang akan dia lakukan di dunia ini kalau dia tahu ilmu.
Tapi kalau seseorang tidak tahu ilmu agama, ya, maka yang terjadi adalah apa? Mungkin hidup di dunia ini dia tidak tahu arahannya kemana. Tujuan hidupnya kemana. Apa yang dia lakukan ketika di dunia ini. Kalau dia tidak tahu ilmu. Hati dia sudah kotor. Maka otomatis untuk mencari ilmu, untuk mendapatkan ilmu akan susah. Dan ternyata orang yang tidak punya ilmu atau dangkal ilmu agamanya, maka otomatis apa tadi? Dia tidak tahu arah hidupnya kemana. Contoh, orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Ketika orang yang tidak berilmu, jam telu bengi tangi, ngelilir. Ngelilir. Ngelilir apa bahasa Indonesia? Bangun ya, jam 3 malam bangun. Kalau dia tidak punya ilmu, apa yang dia lakukan? Mungkin geleng plafon di situ. Ya. Bar kue, aduh, hayang pengen pipis. Ya kan? Bar pipis apa? Lu maning. Iya kan? Ketika dia tidak punya ilmu. Tapi ketika dia punya ilmu, apa yang terjadi? Ketika dia bangun, ya Allah jam telu. Kesempatan. Kesempatan untuk apa? Bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan bagaimana rindunya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia bisa bermunajat. Ketika dia bangun dari tidurnya pun dia awal yang dia ucapkan dan awal yang dia ingat adalah apa? Allah Subhanahu wa taala. Yang dia ingat bukan urusan duniawinya. Yang dia ingat adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia pun berzikir kepada Allah. Alhamdulillah alladzi ahyana. Kan seperti itu. Segala puji bagi Allah, ya Allah. Allah telah menghidupkan kami, telah menghidupkan aku ini. Ada kesempatan lagi untuk apa? Menabung amalan-amalan duniawi. Untuk menabung amalan-amalan lagi. Kan seperti itu. Ketika seseorang dia tahu ilmunya, maka dia tahu ini sepertiga malam. Ini malam yang dimana Allah telah mengatakan man sa'alani fa'u'tiyahu. Orang yang meminta aku akan kasih. Maka ketika dia tahu ilmunya, dia pun bergegas, kemudian apa? Ngambil air wudhu dan dia pun sholat mendekatkan diri kepada Allah, memohon kebaikan-kebaikan dunia dan kebaikan-kebaikan akhirat. Kan seperti itu. Ya kan? Nah, itu kalau apa? Tahu ilmu. Nah, kemudian ayat ini ketika mereka para orang-orang Yahudi dan Nasrani beralasan kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengatakan waqalu qulubuna ghulf. Dan mereka berkata qulubuna ghulf. Hati kami tertutup. Karena memang ayat ini juga mengajarkan kepada kita bagaimana perhatian kita kepada hati itu harus lebih daripada perhatian kita terhadap dohirnya kita. Amalan batin, amalan yang tidak nampak di dalam hati, itu lebih besar di sisi Allah daripada amalan
dohir. Ya kan? Amalan batin adalah amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang amalannya dohir, tapi batinnya beda. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dohirnya pada sholat. Sing siji sholat pengen dapat sanjungan manusia, sing siji sholat betul-betul ikhlas kepada Allah. Hatinya betul-betul ikhlas kepada Allah. Sing diterima sing di. Sing ikhlas. Berarti kan amalan batin itu lebih mulia dan lebih bertanggung jawab atau lebih dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amalan dohir. Dan itu pula yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu qulubuna ghulf. Mereka berkata hati kami tertutup. Tertutupnya hati bisa jadi karena apa? Tertutupnya hati bisa jadi karena apa? Kecintaan terhadap dunia berlebihan. Kecintaan terhadap dunia berlebihan. Dia terlalu cinta kepada urusan dunia. Kemarin kita bahas bahwa dunia itu seperti apa? Dunia seperti apa? Pak Sam, ini bahasa apa orang ya? Dunia itu seperti apa? Di dalam banyak ayat itu kan Allah Subhanahu wa taala mensifati dunia berbagai macam. Ya kan? Salah satunya apa? Apa? Pakaian. Bangkai. Itu hadis ya, di hadis. Yang di ayat permainan, ya. Kemudian apa lagi? Zahroh, bunga, ya kan. Kemudian apa lagi? Seperti kalau di ayat hadis seperti sayap nyamuk. Dunia itu seperti sayap nyamuk. Kira-kira regane dunia kira-kira regane sayap nyamuk pira? Pak. Sayap nyamuk regane pira? Dingae ora gelem ya nanya. Nabi mengibaratkan dunia seperti sayap nyamuk. Tapi akeh wong pada berebut dunia. Ya kan? Padahal Nabi mengibaratkan dunia itu seperti sayap nyamuk. Dunia di dalam ayat Allah mengibaratkan dunia itu seperti zahroh, bunga. Bunga itu mekarnya sekali apa 2 kali? Sekali. Bunga itu mekarnya cuma sekali. Kayaknya orang anak bunga mekal 2 kali. Orang ketika usia 40, mentok, mekar. Sesudah usia 40, kekuatan pun berkurang. Ngerasa apa orang Pak? Rasa. Usia 40, pol. Berusia 40 papan siji mulai berkurang. Gemian sedurunge usia 40 bisa ngangkat semen 1 sak. Mampu beli? Gemian 40 tesi sedurunge 40 mampu 1 sak. Papat siji, papat loro mulai apa? Lemah.
Ya kan? Usia seseorang 40 mentok. Manaknane berkurang. Kalau kita mau menghayati kembali, Nabi mengatakan apa? A'maru ummati baina sittina wa sab'in. Umur umatku adalah antara 60 sampai 70. Kata Nabi, usia umatku itu antara 60 sampai 70. Sangat sedikit orang yang lebih daripada 70. Kata Nabi, sangat sedikit orang yang lebih dari 70. Jenengan ning didongani semoga umure panjang. Diamini apa ora? Jenengan umure wis 70, misale wis 70. Terus ana sing ndongaken. Semoga umurmu panjang. Diamini apa ora, Pak? Padahal kerasa 70 awak wis pada mrengkel, dengkul wis kayong linu ya. Wis sering mumet ya. Mlaku ya wis angel. Sing bayangnane berarti umur 80 pimen. Iya. Umur semene wis kaya kiye ya. Berarti pan diamini apa ora? Semoga umur panjang. Aslinya sing pantes, semoga umurnya diberkahi. Semoga Allah memberkahi umurmu. Donge ya kan? Iya. Kalau sekedar umur panjang, bayangannya umur semene bae wis kaya kiye apa maning? Sekalian bae 150 tahun ya. Ya kayak tambah umur. Nah, tadi kita kembali. Dalam hidup kita ini, kita harus lebih banyak prioritas memperbaiki hati kita. Menambah gizi daripada hati kita ini. Kenapa? Karena penggerak anggota tubuh ini awalnya dari hati. Kalau hatinya baik, maka yang terjadi tangan pun akan melakukan sesuatu yang baik. Mata pun akan melakukan sesuatu yang baik. Telinga pun akan mendengarnya adalah pendengaran yang baik-baik. Ketika hatinya baik, maka yang terjadi adalah apa? Hati yang baik akan selalu terus berusaha berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kangennya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pikirannya selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala kalau hatinya baik. Sehingga apa? Dia akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir pun mudah. Lisan ini mengucapkan astagfirullah, mengucapkan subhanallah, mengucapkan la ilaha illallah dan seterusnya, itu akan mudah. Ya kan? Sehingga apa yang terjadi? Dia akan berusaha semaksimal mungkin menggunakan waktunya untuk lillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Allah mengatakan apa? Fa idza faraghta fansab. Kalau engkau selesai dari satu pekerjaan, fa idza faraghta kata Allah, jika engkau telah selesai dengan satu pekerjaan, fansab, maka kerjakanlah pekerjaan-pekerjaan yang lain. Maka orang yang hatinya baik, yang terjadi adalah apa? Berusaha menjadikan dunia ini
ladang untuk banyak-banyak beramal soleh. Kalau kita mau merenung dan menghayati, kayaknya ibadah kita kepada Allah itu betul-betul sangat sedikit. Bener apa salah? Bener teman. Anak temen ya. Coba kalau jenengan ketemu dokter, biasanya dokter menyarankan tidur dalam sehari berapa jam? Dalam sehari berapa jam? 6 atau 8 ya? Wis anggap baik 6, sedina 6 jam. Kalau jenengan atau kita semuanya diberi oleh Allah umur 60 tahun. Kalau kita diberi oleh Allah umur 60 tahun. Sedina niki pira? 6 jam. Berarti kalau 60 tahun kepotong berapa? Berapa? 15 tahunan ya. Kan 60 sedina 60 pikir pira? 6 jam. 6 dalam setahun wis kecandak pirang jam, kepotong pirang jam. Coba ngitungnya pimilih. Kan berarti banding 24 banding bagi 6 kan, pira? Nah, 60 banding 16 tahunan. Berarti kalau umurnya 60 tahun, wis gotang 15 tahun kok keturu. 15 tahun sendiri sudah buat tidur. Berarti 60 cukup 15 pira? 5 tahun. Ya, 5 tahun. Belum niki maning pasar. Sing omah maning pasar sebendina kurang lebih 2 jam misalnya. Berarti kotang pira maning? Durung maning HP ya, WA, durung maning dolan ya, wis gotang akeh. Gotang akeh apa ora? Ke 60 tahun durung ngitung masa balik. Masa baliknya kan sekitar pira? Digawe 15 tahun. Ya berarti pirang tahun tok. Iya, Maka di sini kita harus banyak-banyak apa? Beristighfar kepada Allah, bersyukur kepada Allah, bersyukur karena ternyata nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan amalan-amalannya kita itu sangat-sangat tidak sebanding teman. Ya kan? Sholat saja yang 5 waktu kalau kita hitung-hitung paling kotangnya pira sholat. Satu kali sholat digawe 10 menit suwe. Ya wis lah 5 wis. 5 ping 5, selawe menit. Ya. Selawe menit bae salate belum tentu khusyuk. Fokus kepada Allah. Ya kan? Ya boleh. Dan kita akui seperti itu. Kita akui seperti itu. Sing 5 waktu bae akeh sing ora khusyuk. Murni betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa yakum. Jadi
ternyata salah satu penyebab di antara penyebab tadi hati seseorang tertutup adalah apa tadi? Terlalu cinta kepada dunia. Orang yang baik adalah orang yang bisa mendeteksi penyakitnya terlebih dahulu. Ketika kita bisa mendeteksi bahwa hati kita ini sakit, itu harus segera kita obati. Ya kan? Ketika kita bisa mendeteksi hati kita ini sakit, hati kita ini keruh, maka kita harus segera berusaha untuk mengobatinya. Kan seperti itu. Maka ingat, seperti yang saya katakan, bahwa hati itu adalah organ tubuh yang sangat-sangat cepat rusak. Hati itu anggota tubuh yang sangat-sangat cepat keruh, kotor. Tadi saya katakan hati itu bagaikan wadah, ya kan? Ketika kena sesuatu sing kotor, cepat. Ketika mata melihat sesuatu yang tidak baik, langsung hati itu connect, jadi keruh. Ketika telinga mendengar sesuatu yang tidak baik, hati pun langsung connect, buruk. Kan seperti itu. Sehingga apa? Kita harus bisa berusaha untuk memperbaiki hati kita. Para ulama menjelaskan ada racun-racun yang menjadikan hati kita ini rusak. Racun yang pertama adalah apa? Banyak bicara. Banyak bicara itu racun bagi tubuh, bagi hati. Kenapa? Karena orang kalau banyak bicara, yang terjadi bisa jadi dia mengatakan sesuatu yang salah atau sesuatu yang menyakiti orang lain. Jadi di antara racunnya hati adalah apa? Banyak bicara. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seseorang mengucapkan dari sebuah ucapan kecuali ada raqib dan atid. Ada yang menulis, ada yang mengawasi. Ucapan yang terus atau banyak berucap, banyak mengucapkan atau banyak ngobrol itu akan meracuni hati. Racun yang kedua, yang kedua adalah apa? Banyak memandang. Pandangannya pandangan liar, tidak dijaga. Sing lanang nongkrong nang dalan ngenteni wong wadon lewat. Sing wadon mlakune ketika ditonton nang wong lanang dudung tambah cepet, tapi malah apa? Lendek. Sing wadon ya pada baik. Ngeleng wong lanang. Pandangan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Qul, katakan wahai Muhammad, lil mu'minin, kepada orang-orang mukmin, yahuddu min absarihim, supaya mereka menundukkan pandangan mereka, wa yahfadu furujahum, dan supaya mereka menjaga kemaluan mereka. Orang yang mengumbar pandangan otomatis tidak bisa menjaga kemaluan.
Tapi orang yang bisa menjaga pandangannya, maka insya Allah akan bisa menjaga kemaluannya. Kata Allah Pak, dzalika azka lahum, yang demikian itu adalah baik buat mereka. Dan ternyata sing dikongkon nunduk pandangan itu bukan laki-laki saja. Perempuan pun Allah katakan apa? Waqul, dan katakanlah wahai Muhammad lil mu'minati, kepada wanita-wanita mukminah. Wanita-wanita mukminah. Supaya apa? Yaghdudna min absarihinna. Supaya mereka pun menundukkan pandangan. Nontone film Korea bae. Sing wadon nontone film Korea bae. Lanange kan katone gagah. Ya boleh. Sing akhirnya ketika terlalu banyak nonton wong lanang gagah, geleng wong lanange dewek gagah apa ora? Masalah. Ya kan? Geleng sinetron lanange kaya romantis nemen. Jeblen lanang aku kaya ora romantis. Iya. Sing akhirnya ora bersyukur terhadap suaminya sendiri. Penyakit. Allah mengatakan apa? Ini pandangan itu berarti ternyata apa? Bisa meracuni tubuh, meracuni hati. Kan seperti itu. Ketika seseorang biasa mengumbar pandangannya, maka dia akan melihat istrinya kurang cantik. Ya boleh. Nabi kan mengatakan jika salah seorang di antara kita melihat seorang wanita fa'ajabatka, kemudian wanita itu membuat kita kagum, langsung kita suruh untuk datangi istri kita. Kenapa? Karena apa yang ada pada wanita itu ada pada istri kita. Kan seperti itu. Ini dalam rangka apa? Supaya racun mata itu tidak masuk ke hati kita. Ketika hati sudah terracuni karena banyaknya memandang dan seterusnya, maka apa yang terjadi tadi? Kita akan menganggap istri kita kurang cantik, si istri memandang suaminya kurang ganteng dan seterusnya. Kan seperti itu. Ya, barangkali ada pertanyaan, silakan bebas pertanyaannya. Monggo. Monggo. Iya, silakan. Kenapa? Iya. Para ulama ketika menjelaskan tentang bagaimana supaya hati ini bersih, hati ini sehat, ya kan? Karena memang seperti yang tadi saya katakan, kita harus betul-betul berusaha untuk selalu memperbaiki hati kita. Karena Allah mengatakan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang selamat nanti di hari kiamat adalah kata Allah yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari itu di hari kiamat tidak akan bermanfaat malun wala banun. Anak dan harta itu tidak akan bermanfaat. Illa man atallaha, kecuali orang yang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat, hati yang sehat, hati yang bersih.
Bersih dari apa? Noda-noda syirik terutama. Bersih dari noda-noda dosa. Nah, hati itu akan bisa menjadi bersih, akan menjadi sehat dengan apa? Diberi gizi. Gizinya hati adalah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memperbanyak membaca Al-Qur'an. Berzikir itu bisa dengan kita mengucapkan la ilaha illallah, subhanallah, la haula wala quwata illa billah dan seterusnya. Kemudian membaca Al-Qur'an. Saya sering mengatakan kita jangan sampai sehari itu tidak membaca Al-Qur'an. Harus setiap hari itu kita paksakan membaca Al-Qur'an. Ya. Ya minimal sejuz sedina. Gampang apa susah? Sedina sejuz. Angel, harus dipaksa. Ya minimal subuh, halaman. Kan kalau Al-Quran cetakan itu seringnya satu juz itu 10 lembar, ya kan? Kalau habis sholat 1 lembar atau habis sholat 2 lembar, otomatis sejuz sedina. Paksakan bahwa Al-Quran itu adalah obat daripada hati kita. Karena hati itu betul-betul gampang wolak-walik. Ya kan? Hati itu gampang wolak-walik. Esok taat kepada Allah, jebelen sorene maksiat. Sejam mau taat, ya, sejam berikutnya maksiat. Bisa apa tidak? Bisa. Makanya dengan kita zikir kepada Allah, dengan kita membaca Al-Quran, itu ada obat, diingatkan. Kemudian apa? Obatnya atau supaya ini terus menuntut ilmu. Paksakan diri kita untuk menuntut ilmu. Dengan menuntut ilmu akan menjadi penerang dari buat hati kita. Kemudian juga banyak-banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena kebaikan orang yang banyak bersolawat itu akan menjadikan jiwanya tenang dan baik. Seperti itu. Kita bersolawat man sholla alayya sallallahu biha asra, kata Nabi. Barang siapa yang bersolawat kepadaku, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali lipat. Kemudian yang ketiga, yang lain biar hati itu terus bersih adalah paksakan diri kita untuk beramal soleh. Paksa. Karena yang namanya amalan itu harus dipaksa. Awal susah, awal berat. Tapi ketika dipaksa akan menjadi ringan. Seperti itu. Dan juga banyak berdoa. Banyak berdoa. Antum perhatikan doa yang disebutkan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasihuna fil ilmi yaquluna rabbana ighfir lana. Ya kan? Di situ ar-rasihun, orang-orang yang mendalam ilmunya, itu doanya apa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahai Tuhan kami, jangan Engkau palingkan hati kami sesudah Engkau memberi hidayah kepada kami. Padahal ayat itu disebutkan apa? Ar-rasihuna fil ilmi. Orang yang ilmunya mendalam. Salah satu doanya ini. Supaya apa? Dikokohkan imannya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Kan seperti itu. Maka apalagi kayak kita-kita orang ini. Sing ilmune tese apa? Dangkal. Ya kan? Jadi kalau kita menghayati ayat tadi,
ar-rasihun saja itu doanya seperti itu. Bahkan Nabi kita pun dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Nabi kita itu doanya apa? Selalu mengucapkan ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku pada agama. Jadi itu salah satu konsep atau cara untuk biar hati kita itu tetap bersih atau sehat. Ya, ada lagi. Iya, sebenarnya kalau seseorang pengen menjual rumah, ya, ketika dia berusaha dengan menawarkan atau dengan menyuruh marketing dan seterusnya, itu sudah bisa cukup tanpa harus memanggil, karena khawatirnya kan kita membaca Al-Quran itu kan sebuah ibadah, sedangkan ibadah harus ada tuntunan ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Kan seperti itu. Al aslu fil ibadah at-tahrim. Asal muasalnya ibadah adalah haram, kecuali ada dalilnya, kecuali ada tuntunannya, ada ajarannya. Kan seperti itu. Seseorang pengen puasa, saya puasa lah. Puasa apa? Kan gitu. Seseorang pengen membaca Al-Quran, alasannya apa membaca Al-Quran? Alasannya ben umai payu misalnya. Kan akhirnya ibadahnya tujuannya duniawi. Nah, ini yang harus kita perhatikan, bahwa ibadah itu adalah lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan lid dunia, bukan untuk meraih dunia. Kan istilahnya ketika seseorang himmahnya, cita-citanya adalah akhirat, maka Allah jadikan dunia ikut. Tapi ketika seseorang cita-citanya dunia, belum tentu dunia dia dapat, akhirat pun dia akan tidak dapat. Seperti itu. Jadi kalau sengaja mengkhususkan membaca Al-Quran atau memanggil qori untuk membaca Al-Quran biar rumahnya laku, saya tidak pernah mendapatkan dalilnya. Kan seperti itu. Intinya wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mudahkan. Tidak dengan melakukan hal-hal yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما.